Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Hanif Safil Umam. Salam sepak bola. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa terus jaga kesehatan di masa pandemi ini. Walaupun masa pandemi ini bisa dibilang renggang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kali ini atau malam ini saya akan preview antara lanjutan Champions League, dimana kali ini di leg pertama Liverpool akan berhadapan dengan Villarreal. Nah, pertandingan ini akan disiarkan di SCTV nanti pukul 2 dini hari, atau bisa dibilang di pertandingan kali ini bisa menemani sahur Anda dimanapun kalian berada, karena nanti saya janjikan pasti kedua tim akan memberikan bisa dibilang pertandingan yang seru atau menarik. Bisa jadi akan terjadi hujan gol di Anfield itu sendiri. Bisa jadi di pertandingan kali ini skornya hampir sama lah dengan pertandingan sebelumnya pada saat Manchester City berhasil menaklukkan Real Madrid dengan skor 4-3. Mungkin bisa jadi seperti itu skornya ya. Nah, saya akan membahas Liverpool terlebih dahulu, dimana Liverpool kali ini ditunjuk untuk leg pertama ini ditunjuk main di kandangnya dulu, atau lebih tepatnya di Anfield Stadium. Ya, kali ini Liverpool akan diuji mentalnya pada saat melawan Villarreal. Kenapa demikian? Sebab Villarreal itu sendiri di luar dugaan berhasil mengandaskan perlawanan dari Bayern Munich atau Bayern Munchen. Kita tahu sebelumnya, kita tahu Bayern Munchen itu sendiri merupakan atau digadang-gadang menjadi juara Champions League. Sebab dari segi pemain starting 11 ataupun dari segi bench atau ruang ganti itu sendiri, para pemainnya bisa di label bintang, atau hampir tidak ada pemain yang tidak terkenal di sana. Kita tahu ada banyak pemain bintang seperti Leroy Sané, Lewandowski, Thomas Muller, Gnabry, dan masih banyak lainnya. Nah, ini merupakan hal yang tak terduga, atau Villarreal bisa dicap menjadi kuda hitam. Layak ini Villarreal dijadikan kuda hitam atau dilabeli kuda hitam, karena berhasil menyingkirkan tim-tim besar Eropa lainnya. Oke, kita lanjut membahas dari segi line up itu sendiri ya. Dari segi Liverpool, ya Liverpool sendiri yang diasuh oleh Jurgen Klopp masih dengan formasi andalannya yaitu 4-3-3, dimana Alisson masih menjadi kepercayaan bagi klub itu sendiri. Di sektor back kali ini lagi-lagi pemain muda potensial yaitu Ibrahim Konate yang musim lalu dibeli The Red. Konate sendiri di pertandingan atau di laga Champions League melakukan gol away dan home pada saat melawan Benfica.
di mana Ibrahim Konate berhasil melakukan gol, bisa dibilang pada saat bertanding di Benfica, Ibrahim Konate mencetak gol melalui sepakan pojok, asis dari Tsimikas pada saat itu. Lagi-lagi berhasil mencetak gol sundulan dari situasi sepak pojok. Nah, tidak hanya itu, maksudnya tidak hanya di Benfica saja, di Liverpool atau di Anfield sendiri pada saat melawan Benfica, lagi-lagi Ibrahim Konate berhasil memanfaatkan situasi bola pojok dan mencetak gol lagi-lagi di situasi corner kick. Ini merupakan pemain muda potensial seperti TAA, Trent Alexander-Arnold. Nah, di mana di sisi back Jurgen Klopp masih mempercayai Arnold, di sisi kanan ada Konate, ada Virgil van Dijk, Andy Robertson. Di sektor gelandang bertahan ataupun gelandang serang masih dihuni Jordan Henderson, Fabinho, dan Thiago Alcantara. Di mana Thiago Alcantara di pertandingan melawan Benfica di perempat final di Anfield itu sendiri yang berakhir dengan skor 3-3, Thiago Alcantara memberikan umpan-umpan kunci atau key pass untuk trio dari Liverpool sendiri. Kita tahu Thiago Alcantara memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga pemain ini di umur kita bisa mengatakan Thiago Alcantara sudah tidak muda lagi, karena dia pada saat ini menginjak usia 31 tahun. Itu merupakan usia yang tidak produktif lagi bagi pemain sepak bola di luar sana. Nah, tapi masih bisa atau masih memiliki power atau fleksibilitas untuk memberikan assist atau bisa dikatakan memberikan pergerakan yang bahaya atau bisa menusuk sektor pertahanan lawan atau memberikan ruang-ruang untuk 3 striker Liverpool. Nah, untuk sektor striker dari Liverpool itu sendiri, Mohamed Salah masih menjadi pilihan atau starting 11 dari Jurgen Klopp itu sendiri, di mana Sadio Mane bertugas sebagai false nine. Ya, kali ini Luis Diaz yang lagi-lagi memberikan impact yang besar pada Liverpool. Nah, kita tahu Luis Diaz sebelum bergabung di Liverpool, dia merupakan pemain dari FC Porto dan timnas Kolombia, di mana pemain ini memiliki kecepatan atau bisa dibilang menyetarai kecepatan dari Kylian Mbappe. Minusnya dari pemain ini itu kayak dia masih ragu-ragu, atau dalam arti ragu-ragu membuat keputusan, baik keputusan pada saat passing ataupun shooting. Tapi yang menjadi poin plus atau plusnya dari pemain ini, dari Luis Diaz itu sendiri, dia memiliki fleksibilitas yang tinggi, memiliki manuver sprint, memiliki body balance yang mumpuni, sehingga ya kita tahulah back dari IPL sendiri itu sangat-sangat, maksudnya back dari IPL tim-tim Inggris itu besar, kuat. Nah, sedangkan Luis Diaz ini berpostur ya tidak dikatakan besar-besar amat sih, ya ngumumi dari pemain-pemain Eropa sana.
Nah, tak hanya Luis Diaz yang memiliki fleksibilitas tinggi, Muhammad Salah pun di sektor kanan dari Liverpool sendiri memiliki kecepatan, memiliki ketenangan, memiliki ide atau memiliki kemampuan untuk membuka ruang sehingga Liverpool bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Nah, dari segi Villarreal itu sendiri, di sini Unai Emery memasang formasi 4-4-2, di mana di sektor penjaga gawang atau goal kick dihuni oleh Geronimo Rulli. Di sektor pertahanan, Unai Emery memasang Estupinan, Pau Torres, Raul Albiol. Nah, Raul Albiol sendiri ini merupakan defending dari timnas Spanyol. Bisa dibilang Raul Albiol ini merupakan sosok senior di sektor defending dari klub Villarreal itu sendiri ya. Ada Juan Foyth. Di sektor gelandang serang atau gelandang bertahan, Unai Emery memasang 4 gelandangnya, yaitu Coquelin, Etienne Kopou, Dani Parejo, dan Kokwes. Di sektor striker atau bisa dibilang di lini serang, Villarreal memasang Arnaud Danjuma, Giovanni Lo Celso. Nah, kali ini Unai Emery mencadangkan Gerard Moreno. Dimana kali ini Gerard Moreno mengalami masalah atau injury, mengalami sedikit hamstring di bagian kakinya pada saat lanjutan La Liga Spanyol. Pada saat itu Gerard Moreno mengalami cedera, dan tak hanya Gerard Moreno yang mengalami cedera. Di sini ada Alberto Moreno, di mana pemain ini, si Alberto ini, sebelum dia bergabung di Villarreal, Alberto dulu pernah bergabung di Liverpool dan tidak salah menjuarai Champions League pada saat itu ya. Dan ada Yeremy Pino, dan juga mengalami masalah hamstring. Di segi Liverpool hanya Roberto Firmino yang tidak bisa membela Liverpool pada saat ini, karena Firmino mengalami masalah pada kakinya pada saat di sesi latihan. Kali ini saya akan membahas dari segi bench atau pemain pengganti dari kedua belah klub. Dari segi Liverpool menyandangkan James Milner, Naby Keita. Kali ini Naby Keita dicadangkan oleh Jurgen Klopp. Di pertandingan sebelumnya, Naby Keita dipercaya menjadi line up dari Liverpool sendiri, di mana Naby Keita pada saat itu dimainkan dengan Fabinho sama Thiago Alcantara, di mana Naby Keita pada saat itu peran dari Naby Keita itu sendiri lebih ke mematikan serangan dari lawan tersebut, atau bisa dibilang gelandang box to box, bisa dibilang seperti itu. Dia ditugaskan Jurgen Klopp untuk mematahkan serangan-serangan lawan. Nah, di sini ada Joe Gomez, Adrian, Alex Oxlade-Chamberlain, Takumi Minamino, Diego Jota, Divock Origi, Joel Matip, Ryan Williams, Joachim Kelleher.
dan Harvey Elliott. Di segi Villarreal atau di ruang ganti atau di bench itu sendiri ada Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Paco Alcacer, Vicente Iborra, Manu Tringueros, Beulaye Dia, Ruben Mena, Aissa Mandi, Moi Gomez, Alfonso Pedraza, Sergei Aguer, Philip Jurgensen, di mana Sergei Aguer sendiri merupakan pemain dari Tottenham. Sebelum gabung Villarreal, Aurier pernah main di Tottenham Hotspur dan merupakan back yang cukup tangguh di lini sayap dari Villarreal itu sendiri ya. Bisa dibilang pertandingan nanti pukul 2 dini hari nanti, atau bisa dibilang buat teman sahur kalian semua yang atau bisa dibilang maniak bola atau benar-benar yang menyukai sepak bola, ini merupakan pertandingan yang bisa dibilang seru. Akan terjadi jual beli serangan di pertandingan kali ini, sebab kedua tim sama-sama butuh kemenangan. Tak hanya Liverpool, Villarreal pun di pertandingan kali ini membutuhkan kemenangan, sebab ini merupakan hasil penting jika Villarreal berhasil setidaknya mencuri gol terlebih dahulu di kandang Liverpool. Karena di leg kedua nanti yang akan berlangsung di kandang Villarreal itu sendiri. Dari analisa saya atau menganalisa taktik dari Jurgen Klopp itu sendiri, Jurgen Klopp masih kekeh atau masih mengandalkan gegenpressingnya ya. Kita tahu gegenpressing dari Jurgen Klopp itu sangat-sangat amat mengerikan. Kita lihat saja pada saat pertandingan Liverpool melawan Manchester City di ajang FA Cup, di mana Liverpool berhasil menang dengan skor 3-2. Di gol kedua dari Liverpool itu merupakan pressing yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, sehingga kiper Manchester City, dan waktu itu Manchester City mencadangkan Anderson Moraes, sehingga dihuni oleh penjaga gawang kedua. Nah, gol itu tercipta karena Sadio Mane melakukan pressing ke penjaga gawang dari Manchester City, sehingga penjaga gawang terkena mentalnya, bisa dibilang seperti itu, karena si penjaga gawang panik sehingga Sadio Mane berhasil memanfaatkan peluang sekecil itu untuk membawa Liverpool sementara lolos ke final FA Cup. Nah, yang menarik, Fabinho kali ini akan lebih ditugaskan untuk bagaimana mengontrol lini pertahanan dan lini penyerangan sehingga stabil, bisa dibilang seperti itu. Sementara Jordan Henderson lebih ditugaskan untuk memutus aliran serangan dari Villarreal itu sendiri. Sedangkan Thiago Alcantara lebih ditugaskan untuk membuka ruang sehingga 3 striker Liverpool bisa menciptakan banyak peluang di pertandingan nanti malam. Sedangkan untuk Unai Emery sendiri, ini merupakan pertemuan yang kedua
Sebelumnya Liverpool pernah bertemu dengan Villarreal di ajang Europa League kalau nggak salah. Waktu itu Liverpool kalah 2-1 sehingga Villarreal menjuarai turnamen tersebut. Saya heran kenapa Unai Emery sekarang menjadi pelatih yang mampu di sini. Bisa dikatakan Villarreal kan ya kalau saya nilai kan klub kecil. Nah, klub kecil, pemain seadanya, itu pun banyak pemain yang tidak berlabel bintang. Kenapa Unai Emery bisa menciptakan atau bisa merubah Villarreal itu sendiri dari klub kecil menjadi klub besar hingga saat ini bisa memasuki semifinal di ajang terbesar di dunia Eropa, yaitu Champions League atau CL. Kita tahu Neymar lebih sering mengandalkan long ball. Maksud saya itu serangannya lebih ke sayap, ke sektor sayap, CMF, central midfielder. Kemudian si sayap ini atau si winger ini membuka ruang atau memasuki pertahanan dari Liverpool. Kita tahu kelemahan Liverpool itu ada di Trent Alexander-Arnold. Kenapa demikian? Soalnya TAA lebih banyak membantu serangan daripada atau lebih telat untuk melakukan defending, sehingga ini bisa kalau Unai Emery jeli, ini bisa merupakan sebuah chance atau kesempatan bagi Villarreal untuk memanfaatkan celah tersebut. Soalnya Alexander Arnold ataupun Andy Robertson sering meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan, sehingga Konate dan Virgil van Dijk akan kesulitan menghadapi serangan balik atau counter attack dari pemain-pemain Villarreal itu sendiri. Kalau si Unai Emery jeli, ini merupakan atau bisa dibilang ancaman yang serius bagi Liverpool itu sendiri. Nah, kita akan menyaksikan pertandingan yang luar biasa ini untuk menemani sahur kalian dimanapun kalian berada. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan terima kasih untuk kalian yang telah mendukung channel ini, sehingga saya makin rajin mengupload video tentang review atau analisis. Mungkin kontennya akan datang. Saya akan melakukan prediksi atau mencoba memprediksi single bed. Oke, kalian tunggu aja ya di konten selanjutnya. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.